Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bu Vivi akan memberikan sebuah kultum yang berjudul Menasehati dalam Kebaikan. Yuk, sama-sama kita menyimak kultum yang akan Bu Vivi sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih bertemu kembali dengan bulan Ramadan, bulan yang sangat penuh dengan berkah. Ayo kita berlomba-lomba untuk mencari pahala yuk, dan meningkatkan ketakwaan kita. Salah satunya adalah mengajak dalam hal kebaikan. Bu Vivi akan menyampaikan kultum yang bertema menasehati dalam kebaikan. Sayang, tadi kamu kan sudah menyaksikan kultum yang disampaikan Mas Raya Suku tadi, yaitu kultumnya tentang mengajak dalam kebaikan. Mengapa ya kita itu harus saling menasehati dalam kebaikan, dan bagaimana ya contohnya? Yuk sayang, banyak sekali hal-hal yang dapat kita lakukan untuk mengajak dalam hal kebaikan. Kamu bisa lakukan di lingkungan keluarga atau lingkungan rumah kamu. Mengajak hal dalam kebaikan dapat kamu lakukan dengan cara lisan dan atau dengan perbuatan. Manusia itu saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Antara saling tujuannya itu untuk meningkatkan ketakwaan agar hubungan antara sesama dapat terjalin dengan baik dan rukun. Seperti contohnya, Mas Raya tadi mengajak adik-adiknya untuk sholat tepat waktu. Nah, itu adalah perbuatan baik secara lisan. Kalau perbuatan baik secara perbuatan itu adalah kamu melakukan perbuatan yang baik. Seperti membantu mama papa di rumah, membantu adik untuk belajar atau mengaji, ataupun kamu membantu kakak yang sedang membereskan rumah atau menyapu rumah. Nah, kamu selain dengan mengajak atau mengingatkan anggota keluarga, kamu bisa mengingatkan atau mengajak teman kamu untuk berbuat baik. Contohnya, kamu mengingatkan teman kamu untuk menyalakan kamera video pada saat kita Zoom. Kan ada itu teman kita yang sering mematikan kamera videonya. Nah, itu kamu bisa mengingatkan. Dengan kata lain, hubungan antara sesama manusia akan berjalan dengan baik dan juga harmonis jika sesama manusia itu saling menasehati, membantu, dan juga menjaga persaudaraan. Oke, Bu Vivi ada contoh perbuatan baik yang dilaksanakan dengan perbuatan. Yuk kita lihat yuk. Bisa minta tolong Bu Vivi? Oh boleh. Taruh di mana? Di kelas 3. Oke. Di sini? Ya, sini Bu Vivi. Terima kasih ya Bu Vivi sudah dibantu mengangkat meja. Sama-sama Bu Devi. Kalau ada kesulitan bisa minta tolong saya Bu Devi. Insya Allah. Mari Bu Vivi. Mari Bu Devi. Nah, itu sayangku sebagian kecil contoh kita saling menolong. Nah, ayo sayangku, kamu juga bisa seperti Bu Vivi loh. Contohnya, jika ada orang tua kamu sedang mencuci piring, mencuci baju, atau menyapu, mengepel, kamu bisa membantu. Itu adalah hal-hal kecil yang bisa kamu lakukan di rumah. Bukan hanya orang tua, saudara kamu yang di rumah. Nah, semisal adik kamu kesusahan dalam mengerjakan tugas, kamu bisa membantu. Bukan mengerjakan loh ya, bukan mengerjakan tugas loh, tapi membantu kalau kesulitan ya. Bukan hanya manusia, tapi makhluk ciptaan Allah. Hewan, tumbuhan, itu harus kamu tolong juga. Ayo, kita harus saling tolong-menolong sesama manusia. Kita harus juga mengajak orang lain untuk berbuat baik. Kalau ada papa mamamu di sebelah,
adik kamu di sebelah, kakak kamu di sebelah. Ayo kita berbuat baik sesama manusia, sesama teman, ataupun dengan makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Kalau kamu mengajak saudara-saudara kamu berbuat baik, teman-teman kamu berbuat baik, insya Allah kamu akan mendapatkan pahala loh. Rasulullah bersabda, barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya atau dengan kekuasaannya. Apabila tidak mampu, maka dengan lisannya. Dan jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itulah iman yang paling lemah. Hadis riwayat Muslim. Allah juga berfirman, yang ada pada surat Az-Zariyat, juz ke-26, ayat 55. Bismillahirrahmanirrahim. Wadakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Sayang, perilaku saling menasehati dan berbuat baik dalam kehidupan agama Islam mengajarkan supaya pemeluknya saling menasehati dan berbuat baik terhadap siapa saja. Bahkan kepada makhluk lain pun harus berbuat baik, karena saling menasehati dan berbuat baik itu banyak sekali manfaat dan hikmahnya. Yang pertama adalah mempererat hubungan antara sesama. Yang kedua adalah menumbuhkan rasa kebersamaan sehingga dapat mempererat hubungan antara satu dengan yang lainnya. Dan tergolong orang yang tidak akan merugi. Kalau kamu itu menasihati orang lain, tidak akan pernah merugi. Yang terakhir, dia akan selalu teringat untuk tidak berbuat buruk, karena sering kamu ingatkan. Salah satu hikmah mengapa kita harus saling menasehati adalah karena setiap orang itu mendambakan keselamatan hidup. Keselamatan dari kerusakan, dari hal-hal yang membahayakan diri kita atau diri orang lain tentunya, lahir ataupun dengan batin. Harus ada yang memberitahukan kepada kita tentang hal-hal yang tidak kita ketahui tersebut. Pemberitahuan itu yang menjadi sebuah nasihat kita, masukan atau kritikan kita. Sayang, menasehati dalam kebaikan itu sungguh sangat penting. Sebuah nasihat dalam kehidupan agar kita tahu kekurangan kita dan segera kita memperbaikinya. Kalau kamu itu diberi nasihat atau diajak untuk kita berbuat baik, tentu kita harus menerimanya dengan ikhlas dan lapang dada. Kita harus selalu bahagia ketika ada yang memberi kita saran atau memberi nasihat. Ibarat cermin. Nah, ibarat cermin seperti kamu bercermin itu bagaimana? Ibarat cermin itu selalu ingin tampak rapi. Kita kan kalau kemana-mana harus tampak rapi. Nah, jika ada yang berantakan, tanpa segan kita akan membetulkan. Misal kita mengaca, nah rambut kita itu berantakan, tentunya kamu akan mengambil sisir dan harus segera merapikan. Kita itu tidak kesal. Nah, kalau kita itu diberi nasihat oleh orang lain, diajak orang lain untuk berbuat baik, kita tidak boleh kesal. Begitulah orang yang selalu senang menerima kritikan dari orang lain atau menerima saran dari orang lain. Sekian kultum dari Bu Vivi, semoga bermanfaat, tetap semangat dan tetap menjalankan ibadah kalian dengan ikhlas dan bersungguh-sungguh, karena Allah sangat menyukai orang-orang yang selalu beribadah dan semangat dalam mengerjakan sesuatu. Jangan lupa untuk berbuat baik dan selalu mengingatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi ingat loh ya, kalau mengingatkan dengan lisan yang baik, dengan tutur kata yang sopan dan lembut tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.